Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit. Kami bekerja sama SOS dengan saya Jarod Wijanarko, itu dari KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, apa itu SOS? SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah SOS trailernya sekaligus untuk penjelasannya. Nah, SOS ini bekerja sama dengan KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Kami menampilkan mereka-mereka yang pernah sakit, lalu dilayani atau berjumpa dengan pelayanan SOS, Sahabat Orang Sakit. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa, baik mukjizat kesembuhan, mukjizat pembiayaan, ataupun melalui penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, mereka mengenal jalan-jalan Tuhan dan akhirnya komitmen untuk melayani Tuhan. Nah, kali ini kita hadirkan seorang tamu yang luar biasa, ya. Siapa dia? Oke, sebentar, saya ambilkan fotonya dulu sebelum aslinya. Sambil supaya saya nggak salah menyebut namanya, ya. Jadi nama lengkapnya adalah Ibu Koni Arya Supit. Nah, usianya, wah ini yang luar biasa ini, sudah 78 tahun. Tinggalnya di Jakarta dan di Singapura sekarang ini. Ya, nah ini fotonya. Tapi lebih bagus kalau saya pikir kita akan berjumpa langsung dengan Ibu Koni Arya Supit. Ya, panjangnya. Selamat berjumpa Ibu Koni. Terima kasih, shalom. Ya, shalom. Shalom. Waktu saya lihat foto itu, belum ketemu muka dengan muka ya, itu saya pikir ini Ibu 78 tahun, tapi kayaknya foto yang dikirim ke saya ini waktu umur 60 deh kayaknya gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya udah mau 79 sekarang. Begitu ketemu sekarang tak lihat loh, ini fotonya sama sekarang sama. Wah, ini kayaknya kesaksiannya bisa ganti tema ini ya, tema gimana awet muda ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Aduh, ini Ibu 79 tahun sekarang mau. Enggak kedengaran. Ya, hampir 79. Oke, wow. Ya. Ini luar biasa sekali, wajahnya berseri-seri, semangat. Dan Ibu Koni ini adalah kakak dari Bapak Konrad Supit ya? Betul, betul. Waduh, ini memang sekeluarga sekarang melayani Tuhan, luar biasa. Kalau anak Pak Konrad Supit, Pak Edward Supit itu ya seangkatan saya ini. Jadi saya ini kalau Ibu 79, Ibu ini seangkatan Ibu saya ini. Ya. Oke, nah ini kan saya terima banyak foto ya. Nah ini mungkin sebelum kita buka fotonya dan bercerita, Ibu Koni mungkin mau memperkenalkan diri tambahan, Ibu? Saya mengucap syukur kepada Tuhan dapat kesempatan memuliakan kesaksian ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya sungguh bersyukur Pak Jarod, saya dapat kesempatan untuk menceritakan bagaimana kasih karunia Tuhan. Saya sendiri bernama Ibu Koni Arya Supit, 79 tahun, dan sudah 23 tahun janda. 23 tahun janda. Jadi saya bersyukur anak-anak bagaimana saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan melalui anak-anak yang begitu sungguh perhatikan kepada orang tuanya. Ya, dari saya udah
23 tahun loh saya sebagai janda, jadi saya memang hidup di bawah kasih karunia Tuhan ya, dari melalui anak-anak yang hidup melalui anak-anak yang ini kan kepada saya semua. Wow, luar biasa. Sungguh bersyukur ya Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa. Dan pertama-tama saya sungguh bersyukur dari saya tahu saya dapat penyakit yang luar biasa loh pas ini. Pas Australia. Pak Jarod Tunggu dulu. Sebentar nih, saya tergelitik nih. Tapi saya mohon maaf dulu nih Bu. Kadang-kadang saya ini orangnya ceplas-ceplos gitu ya. Ceplas-ceplos, bahkan mungkin agak kurang ajar sedikit. Tapi saya betul-betul tergelitik nih Bu. Ibu bilang sudah 23 tahun menjanda. Nah, Bu, saya maaf ya Bu ya, tapi saya mau tanya nih, jadi pengen banget tanya nih. Ibu ini kan cantik nih. Bener loh Bu, ibu ini cantik banget. Itu kalau ibu mau, pasti ada yang mau loh Bu. Tapi saya memang luar biasa, Tuhan kasih jodoh yang luar biasa dari Tuhan memang. Saya pertama kali mau menikah, saya memang hanya pacaran 2 orang ya. Satu laki-laki yang sebelum saya dulu stewardess, pramugari. Wow, oke. Bersyukur ya. Saya hanya berdoa. Saya memang dulu saya punya kakak-kakak saya 2, kami 3 perempuan. Kakak-kakak saya kawin Islam. Jadi saya memang waktu itu saya belum lahir baru. Saya masih kepingin saya mau menyenangkan hati orang tua, tapi saya sendiri belum begitu Kristen benar. Saya ingin saya mau nikah dengan seorang laki-laki yang betul-betul menjadi Kristen. Jadi saya waktu pacaran, saya sudah bilang sama suami, sama laki saya mau kawin Kristen, tapi saya sendiri nggak tahu Kristen bagaimana. Saya cuma ya waktu zaman tahun 60-an. Tapi saya bilang saya mau kalau kawin saya mau kawin Kristen. Jadi waktu saya tahu-tahu tiba-tiba dia kawin sama orang lain. Jadi saya sudah tidak. Saya waktu pulang dari flight, saya dapat box surat undangan dari pacar saya. Jadi saya udah nggak terlalu ini sama laki-laki. Tapi Tuhan kasih yang luar biasa sama saya, Tuhan orang Hindu, orang Bali. Tapi saya bilang nomor 1 saya mau kawin Kristen. Hanya buat menyenangkan hati orang tua. Hanya buat menyenangkan hati orang tua saya mau kawin Kristen. Kakak saya 2 perempuan kawin Islam. Jadi saya bilang saya nggak mau, saya mau kawin Kristen. Jadi kita kawin Kristen. Dan kita lahir baru sama-sama. Wow. Pendeta masih ingat waktu pendeta Meltari, ingat kalau ada tahu dari Amerika. Dari Soe. Dari Soe NTT. Ya, dengan Pak Sam Sikatari, jadi kita lahir baru sama-sama. Ya. Jadi saya bersyukur ya waktu tahun 60-an. Jadi kita rumah tangga 30 tahun rumah tangga. Dan tidak ada clash apa-apa. Saya lihat dengan banyak kali Pak Jarod punya cerita-cerita keluarga, tentang keluarga. Saya bilang, aduh bersyukur saya dapat keluarga yang luar biasa dari Tuhan. Yang Tuhan pilih. Saya sungguh bersyukur. Sampai anak-anak, mungkin sampai mereka lihat 30 tahun saya menikah. Anak-anak tidak pernah lihat kita ada berantem-berantem. Sampai dia meninggal juga di Mount E, dibawa juga pesawat dengan Mount E. Penyakitnya juga sama dengan saya, tapi dia cuma dapat 5 hari. Penyakitnya aneurismen. Tapi saya aneurismen dengan tumor. Ada 2, ada aneurismen dan tumor. Jadi dia dapat penyakit itu yang sama. Jadi saya waktu bilang sama dokter, ada aneurismen, ada tumor di sebelah, saya mau operasi kepalanya. Saya bilang, saya nggak mau, dari saya trauma, dari saya punya laki cuma 5 hari. Ya. Ya, kita baru pulang dari Australia, baru holiday. Kita hampir selalu sama-sama. Hidup yang sungguh-sungguh yang saya lihat Pak Jarod punya cerita-cerita di tiap kali sering tentang keluarga. Dan saya juga dapat Tuhan kasih kesempatan yang dapat keluarga yang sungguh-sungguh. Amen. Keluarga yang dari Tuhan. Wow.
Jadi saya selama 30 tahun saya tidak ada cerita apa-apa tentang itu. Betul-betul sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan ya. Dari saya mau menyenangkan hati orang tua, mau kawin Kristen, tapi saya sendiri bukan Kristen benar-benar. Tapi kita lahir baru sama-sama, sama dengan suami, terus dia dibaptis. Jadi saya sungguh dapat kebahagiaan rumah tangga. Jadi saya tentang pernikahan lagi mau cari suami yang luar biasa yang Tuhan pilih, Tuhan berikan. Dan anak-anak juga dapat melihat bagaimana pernikahan kami selama 30 tahun. Sampai mau bilang jari ini 10 belum pernah ada berantem atau apa-apa yang dengar-dengar. Tapi dia sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan orangnya luar biasa. Jadi saya anak-anak juga bisa merasakannya bagaimana kasih Bapa itu melalui kasih Tuhan Yesus melalui Bapa itu mereka juga dapat merasakan. Jadi saya sendiri sekarang dapat melihat bagaimana mereka memperhatikan saya seperti Bapaknya perhatikan kepada saya. Amin. Dan itulah yang membuat Ibu bertahan setelah suami dipanggil Tuhan, Ibu bertahan untuk selibat ya, dalam arti tidak menikah lagi karena kenangan masa lalu yang sangat bahagia ini. Karena banyak orang kan begitu pasangan dipanggil Tuhan, ya udah setahun udah menikah lagi. Tapi ini maka tadi saya tergelitik gitu ya, karena kalau Ibu mau aja deh, pasti banyak yang mau. 79 aja masih cantik, gimana 20 tahun lalu? 23 tahun lalu yang waktu saya bersyukur sama Tuhan, saya dapat merasakan bahagia bagaimana pilihan Tuhan itu luar biasa. Nah, pilihan jadi buat anak-anak tua, anak muda, mereka kalau dapat pilihan dari Tuhan itu suami, saya rasa seperti kakak saya dengan adik saya, Pak Konda, semua saya yang pertama kali yang lahir, yang menerima Tuhan Yesus pertama kali. Jadi sekarang seluruh keluarga saya banyak yang pendeta, banyak yang ini. Itu yang saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang saya terima dari Tuhan. Yes. Oke. Nah, itu sebagai awal yang sangat berarti nih tadi data bahwa suami Ibu dipanggil Tuhan karena penyakit yang sama yang Ibu alami. Wah, ini saya tidak menyangka, karena kalau nggak ada cerita data ini, mungkin penyakit itu menjadi kayak biasa saja ya, mengalami penyakit. Tapi ini kan suaminya dipanggil Tuhan gara-gara ini. Lalu Ibu divonis dokter sakit ini. Waduh, itu sakit. Divonis dokter sakit aneurisme dengan tumor di sebelah sini. Dan leukemia. Leukemia, saya juga dapat leukemia, kantong kemih, paru-paru. Saya sempat operasi di Jakarta. Sebelum saya berangkat waktu katakan pertama kali saya DBD ya, DBD. Jadi sempat dioperasi diaksama di salah satu rumah sakit di sana. Tapi anak-anak lihat saya kok turun terus trombosit, terus langsung bawa ke Singapura. Oke, nah ini mungkin boleh mulai cerita gambarnya ini. Ini yang sebelah kiri ini kayak di dalam lorong gitu nih. Di mana ini? Ini itu di pesawat SOS, pesawat apa? Ambulans pesawat. Pesawat khusus untuk orang sakit ya, pesawat jet. Ya, betul. Oh. Jadi Pak Jarod, saya mau tambahkan pada saat dibawa lari dengan pesawat ambulans itu kondisi Tante Koni sudah rendah sekali karena trombosit itu dari 2000 turun gitu. Jadi keputusan anak-anak langsung dibawa dan ya puji Tuhan saya juga ada di situ dan putranya Seskoni yang
Abel juga menemaninya. Jadi kita hanya ada 7 orang di dalam pesawat. Dengan pilot. Bawa ke Singapura itu sudah tahu bahwa penyakitnya ini gitu atau belum? Belum tahu. Oke. Belum. Tapi itu saya baru sudah operasi atau untuk kedua kali. Kedua kali, saya pertama kali dibawa oleh. Ya. Jadi pertama kali pada tanggal 1 Juli 2019 itu Seskoni mengalami rasa badannya nggak enak sekali, akhirnya dibawa lari ke rumah sakit. Setelah dinyatakan bahwa ada DBD, dirawat sekitar 6 hari dirawat, udah menurun DBD-nya, tapi 1 minggu kemudian masuk rumah sakit lagi, Pak, karena tiba-tiba hampir jatuh karena nggak kuat kakinya untuk menginjak jalan. Nah, mulai di situ dan menelpon anaknya Abel, terus diantar ke rumah sakit lagi di daerah Semanggi. Nah, dirawat di situ, tapi waktu pertama kali ada rumah sakit lagi. Saya terus dioperasi 6 jam. Wow. Diagnosa diastma di paru-paru. Jadi habis dari situ dibawa dengan dokter juga sekalian ke Singapura. Sampai di Singapura, sebelum dengan pesawat itu diperiksa, mereka nggak dapat saya punya ada leukemia dengan apa semua. Mereka periksa hampir semua mesin-mesin di NUKS itu. Saya ikutin semua, ada mereka anak-anak semua dari bolak-balik ya. Anak-anak kejahatan, mereka masih bisa nungguin segala macam-macam mesin. Saya sudah kemarin baru mesin yang satu ini. Sekarang mesin ini saya udah nggak tahu nama-nama mesin semua. Penyakit ini, penyakit itu, dari semua penyakit sudah ada di dalam tubuh saya bilang begitu. Gimana? Kok Mama, mereka anak-anak bilang, Mama kok tenang aja. Mama tahu kok udah ada penyakit ini, dia aneurisma. Dari saya dengar aneurisma, saya ingat suami saya, dia operasi kepalanya cuma 5 hari terus out. Jadi saya trauma banget setelah dengar bilang ada tumor sebelahnya situ. Saya bilang sama anak-anak, saya tidak mau dioperasi. Saya itu ini saya sendiri ya, saya punya kemauan sendiri. Saya nggak mau dioperasi buat mau operasi kepala saya nggak mau. Tapi kalau cancer saya juga sudah nggak mau, buat leukemia saya udah nggak mau lagi. Cuman saya sudah dapat bonus banyak dari Tuhan. Saya tidak ada usah kemo lagi. Biar aja, Mama, tolong dong Mama berusaha dong. Mama berusaha dengan kita sama-sama. Kuat dong Mama, semangat Mama. Mama mesti ikut katanya. Oke, semua Mama apa yang kamu anak-anak katakan, saya bilang saya ikut semua, mau apa aja, pakai mesin ini, pakai mesin itu, saya bilang saya nurut aja. Saya cuma bersyukur karena saya tahu saya sudah diselamatkan sama Tuhan ya. Jadi saya sudah tahu saya punya rumah di mana. Saya sudah bilang saya kan sebentar lagi kalau pergi sama saya ketemu Dedi nanti di sana, saya sudah selamat. Tapi Mama berusaha dong, Mama. Kita berusaha sama-sama dong, Mama. Mama mesti ada semangat. Mama semangat lagi dong. Dari waktu sebelum saya masuk rumah sakit, saya selalu ada acara gitu, acara di rumah. Jadi saya memang kelihatannya kayak nggak sakit. Jadi acaranya luar biasa, banyak teman-teman. Saya suka sekali kalau bikin acara di rumah, karena rumahnya cukup besar. Jadi yang paling penting, masuk firman Tuhan di dalam rumah, supaya ada satu orang mungkin yang saya bikin acara itu hanya buat
firman Tuhan ada di dalam rumah saya. Pengucapan syukur. Dalam segala hal saya suka bikin mengucap syukur. Saya suka kumpul teman tapi yang paling penting ada hamba Tuhan dan bawakan. Dan kalau tidak ada firman Tuhan, saya terasa kosong ya. Acaranya itu tidak beracara. Jadi saya yang paling penting ada firman Tuhan dan mungkin dalam tamu-tamu situ ada satu orang yang Tuhan gerakan. Jadi saya memang suka banyak teman-teman ya. Jadi waktu saya mau sakit kelihatan kayak nggak sakit. Jadi saya selalu kelihatan sehat. Mama semangat dong mama. Mama jangan dong begitu mama. Saya mau bagaimana? Jadi saya ikutin anak-anaknya, kemauan anak-anak. Dan saya sungguh bersyukur waktu saya dengan ini ketemu dengan Pak Steve, begitu waktu dalam rumah sakit mereka datang, tiap kali masih waktu itu di SOS masih bisa. Sekarang kan sudah lockdown. Jadi tiap gantian yang datang itu buat besuk, kasih kekuatan buat saya. Ini perawat ya? Ya, ini perawat. Perawatnya. Nah, kalau ini anak-anak. Ya, ini anak-anak saya. Itu 3 anak dengan istri-istri. Mereka semua pada bingung. Yang pakai baju hitam itu yang paling tua, tapi istrinya nggak ada. Itu yang kedua itu sama istrinya. Yang ketiga perempuan itu sama laki-laki itu. Perempuan itu adik saya, anak saya. Oke, yang ini juga. Iya, itu yang anaknya. Oke. Anak-anak jadi semua yang mereka ke Singapura untuk memberikan dukungan ya. Terus ini Pak Andre yang di bawah. Ya, Andre tiap hari. Tiap kali. Atas juga Pak Andre juga dari SOS. Ada selalu gantian mereka. Saya sungguh bersyukur ya dapat kekuatan dari benar-benar mereka pure sekali. Bagaimana anak saya memang yang lebih dulu kenal dari Pak Steve, dia yang kirim surat supaya datang dilayani. Dari temannya dia sudah dilayani oleh SOS. Dan pelayanan SOS ini berarti sekali ya, karena kan ya ibu sih ada anak-anak ya, tapi beberapa keluarga lain malah nggak ada anak, mereka menjadi seperti keluarga. Tapi sekalipun ada keluarga, ditambah dengan kunjungan mereka, doa-doa mereka, itu rasanya luar biasa. Iya. Saya sungguh dapat merasakan kekuatan luar biasa SOS itu mereka bikin dengan hati yang bagaimana ya powerful lah. Dua-duanya. Saya nggak bisa katakan luar biasa. Itu cucu saya dengan anak saya. Udah mulai lebih sehat ya, ini udah pindah kamar ya? Atau masih sama dengan di sini ya? Udah masuk kamar, udah di dalam kamar, dari saya diperiksa buat leukemia dengan apa semua. Ya, mereka sudah tahu. Dikiranya udah mau selesai. Ini sudah mulai pindah kamar ya, jadi udah mulai sehat ya. Pindah. Oke. Nah, ini masih di kamar yang tadi sebenarnya, ini kebalik urutannya ya. Saya mencetnya ya. Ini di kamar. Ini Pak Stefanus. Oh, yang dengan Pak Steve itu udah di apartemen, masih di kamar di apartemen. Apartemen ya. Udah keluar dari rumah sakit. Sudah. Yang Pak Steve kunjungi. Yang Pak Steve kunjungi juga sesudah keluar rumah sakit juga masih dikunjungi. Oh, puji Tuhan. Ya. Tapi itu pada saat Pak Steve ini enggak masih di rumah sakit belum pulang. Ya, masih di rumah sakit semua. Ya. Tapi ini kayaknya udah pakai di rumah sakit, tapi udah nggak berbaring ya di kursi roda ya. Ya, pemeriksaan dibawa ke mesin-mesin semuanya. Dia waktu diperiksa segala mesin, mereka nungguin dan kaget-kaget anak-anak, mama kok tenang banget,
itu dapat tahu dari mana sakitnya ini. Mereka mau sembunyi sama saya. Anak-anak mau sembunyi, mau bilang supaya saya nggak tahu saya punya penyakit apa semua. Tapi saya sudah tahu duluan. Saya bilang nggak apa-apa, saya penyakitnya yang saya terima ini, saya tahu itu hanya bonus dari Tuhan. Saya yang penting saya sudah selamat dari Tuhan. Selamatan itu saya sudah terima. Jadi mereka bingung, kok Mama tahu dari mana Mama udah ada penyakit yang leukemia kan dipotong-potong, diambil boneronya di tulang belakangnya dengan apa semua. Ya, tapi sampai sekarang maintenance-nya cukup masih lama ya. Anak-anak juga sudah tidak bisa datang. Udah apa? Lockdown sekali. Jadi selama 1 tahun ini ya mereka nggak bisa ke sini, udah lockdown. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya. Persis setelah hari itu lockdown, Tuhan, saya kan paling gaptek di dalam gadget sini. Tuhan kirimkan Debbie teman yang paling ngerti gadget dengan apa semua. Jadi saya bisa kontak dengan anak-anak, bisa video. Aduh, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Saya yang nggak ngerti sudah mematikan telepon dengan apa semua, saya kurang ngerti. Tapi Tuhan luar biasa, dia betul-betul siapkan semua. Sehingga selama saya 1 tahunnya lebih di sini yang nggak ketemu anak-anak dan apa, saya bersyukur saya bisa dapat ya bisa video call semua. Dan firman Tuhan itu selalu saya bisa dengar. Pak Jarod punya muka tiap kali yang di Google semua. Saya hidup hanya di dalam firman Tuhan. Setiap kali dari pagi sampai malam saya gantian terus streaming, aduh apa semua. Dari ada Debbie yang Tuhan kirimkan. Dan malaikat yang Tuhan kirim itu. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus. Saya luar biasa Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur. Ibu Koni, tapi waktu Ibu dapat informasi ya bahwa sakitnya itu aneurism di kepala. Tapi pernah nggak waktu itu sempat kayak misalnya takut gitu, makanya, aduh suami saya dipanggil Tuhan karena ini, terus itu Ibu sempat kayak ketakutan gitu? Iya, saya sedikit trauma waktu saya dilihat kok suami saya penyakitnya sama dengan saya. Jadi mau dioperasi, saya bilang saya tidak mau dioperasi, itu dia. Saya ada Tuhan di atas segala Tuhan. Obat aja, obat yang setiap hari saya minum. Begitu juga saya minta sama dokter, saya bilang, Mama, ayo dong, ini keputusan saya. Saya nggak mau lagi keputusan itu. Yang kalau kemo, saya dulu nggak mau kemo, tapi saya bilang saya sudah cukup umur. Saya nggak apa-apa, nggak usah kemo lagi. Tapi anak-anak yang suruh, oke, saya kemo, saya tetap kemo. Tapi buat operasi kepala, saya trauma dengan suami saya ada operasi kepala. Jadi saya bilang, kok Mama tenang sekali sih? Mama, iya, saya bilang saya tenang, saya nggak apa-apa, saya dalam terima penyakit semua itu saya luar biasa, saya begitu merasa tenang sama Tuhan, dan saya tahu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya. Kepalanya? Akhirnya Ibu dioperasi kepalanya? Tidak dioperasi, jadi tidak dioperasi kepalanya. Saya minta di setiap kali dokter kasih obat, nggak tahu obat apa yang ada yang satu hari minum banyak sekali obat, banyak macam-macam obat sudah. Wow. Jadi tidak jadi dioperasi dan sembuh aneurismnya. Yes. Wow. Yes. Progresnya bagus, tidak dioperasi, hanya leukemia aja. Leukemia juga Tuhan tidak mau sembuhkan setengah-setengah, saya percaya dia akan sembuhkan total.
Amin. Itu secara total, saya percaya itu. Oh, Jadi nah, leukemianya dokter bilang untuk aneurism aneurism kepala ini harus dioperasi kalau mau sembuh ya. harus dioperasi dengan tumor, dua-dua. Saya bilang, saya ada dokter di atas segala dokter, dok. Saya tidak mau, ini keputusan saya. Jadi bukan keputusan anak-anak, saya punya keputusan. Saya minta kepada anak-anak saya, Mama nggak mau ya, Mama cuma kalau kemo oke, kemo sampai berapa bulan terus semua kemo saya ikutin semua. Tapi yang operasi saya. Dan puji Tuhan sembuh, amin. Wow. Amin, puji Tuhan. Amin. Oke, kalau Ibu Debbie mau menambahkan informasi apa yang mungkin tadi ada yang kelewatan? Iya. Jadi ya dari Jakarta memang saya udah dampingi Sis Koni, Tante Koni, udah dampingi saya udah 5 tahun dari 2016 itu udah sering di rumahnya Tante Koni, sering diajak di rumahnya, ayo nginep sini aja, ayo nginep sini. Finally sering nginep di situ dan sering di situ, ya di rumahnya di Kelapa Gading. Jadi pada saat jatuh sakit, saya nggak tahu, saya sendiri juga yang terasa terbeban, maksudnya mesti didampingi karena anak-anaknya Sis Koni juga memang sangat memperhatikan sekali. Hanya mereka masih punya kerjaan, anak yang kecil-kecil masih di. Jadi saya benar-benar di rumah sakit tidak pernah nginep di rumah sakit, dampingi terus. Jadi secara rohani kita doa bersama juga. Saya ngikutin perkembangan sakitnya Sis Koni memang luar biasa. Tapi saya sungguh juga merasa bahagia banget karena tidak ada pernah pengeluhan dari mulut bibir Sis Koni. Wow. Jadi selalu mengucap syukur ada sakit ini. Saya kadang-kadang Sis Koni sakit ya, dikit. Padahal itu udah sangat lemah banget. Operasi pun dia bilang sakit, nggak sakit begitu. Jadi kata-kata hikmat itu yang keluar yang tidak, padahal dia udah titik rendah sekali tuh kalau yang 2000 trombositnya udah sampai 2000 Pak. Ya. Terus karena bibirnya udah darah keluar, udah darah, matanya juga bahkan udah darah. Matanya juga, maksudnya dari venanya itu menuju ke mata keblok. Sampai sekarang masih blur sedikit matanya. Nah, yang saya mau juga tambahkan yang soal aneurism. Aneurism itu balon di pembuluh darah di otak. Jadi ada balon. Balon itu anytime pecah, Pak. Udah dikasih tahu begitu. Tapi dengan iman, Sis Koni itu tidak mau operasi. Padahal sangat riskan sekali. Dokter pun juga udah mengatakan anytime ini vena pembuluh darah dia ngelembung begini Pak, ada ngebalon, jadi itu anytime bisa meledak. Tapi Sis Koni dengan imannya yang sungguh luar biasa, dia bilang ada tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang akan merajut katanya kembali. Begitu juga dengan leukemia yang ALL itu namanya sangat riskan juga. Ada riskan. Katakan sama saya, ini saya yang paling tua yang pernah ini. Saya masih kayak kunci percobaan, dia mau ambil dari Amerika atau dari Eropa katanya obatnya ini. Saya mau dipakai yang dari Eropa katanya. Metodenya itu dia. Tapi saya yang udah paling tua yang mau pakai ini dia. Ya udah suka-suka deh. Mau bagaimana, mau jadi kelinci percobaan. Oke. Kita bilang saya semua akan buat kemo dengan buat apa semua dengan dipotong tiap kali karena vena saya kecil. Jadi seringkali ditusuk sudah biru-biru semua. Ini saya sungguh bersyukur ya yang dokter
sudah bilang sama anak-anak, ini baru mau coba ini obat ini, dia kuat, ini dia buat orang tua. Ya, tapi puji Tuhan ya, semua Tuhan. Ya, itu yang di kepala apa aneurism kayak balon gitu, saya ya percaya itu nggak pecah-pecah karena tekanannya nggak pernah tinggi. Nah, ibunya tersenyum terus. Kalau marah pecah itu. Iya, memang kuncinya hati yang bersyukur terus itu sukacita. Ya, firman Tuhan itu selalu kita dengar dengan apa Pak Jarod juga ketawa-ketawa sini. Setiap kali saya kalau dengar mau cari teman yang suka banyak ketawa, itu saya tahu itu adalah obat yang luar biasa. Amin. Itu adalah obat luar biasa yang Tuhan berikan. Yesus ada bersyukur. Terima kasih. Oke, Ibu Connie dan Bu Debbie, boleh siapa yang menjawab melalui kejadian ini ya, di masa usia yang sangat lanjut, diizinkan sakit, lalu mengalami semua peristiwa ini, tapi berkat rohani apa yang Ibu dapatkan? Berkat rohani luar biasa saya makin bagaimana lihat kuasa Tuhan luar biasa ya. Saya makin mau bicara Tuhan Yesus aja udah mau nangis saya. Gimana kasih Dia luar biasa, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saya sungguh dapat merasakan bagaimana Dia lebih dekat kepada kita. Yang kita hanya bergantung, the only one center of my life is Jesus. Amen. Saya sungguh dapat merasakan di dalam segala hal, Amin. Bersyukur. Amin. Oke, kalau dari Ibu Debbie, mungkin pasti juga malah dapat berkat tersendiri juga ini ya dari peristiwa kejadian ini, mendampingi Ibu. Luar biasa. Hampir setahun, atau udah lebih dari setahun kali. Udah mau 2 tahun. Ya. Berkat rohani apa yang Ibu dapatkan, Bu Debbie? Dan pesan kita luar biasa saya dari kehidupan saya juga saya sangat banyak berubah. Yang tadinya tidak berani berdoa, sekarang Tuhan perhadapkan dengan harus berdoa satu hari bisa 5-6 kali berdoa syafaat terus, ada mesbah doa, bahkan kita tidak pernah lepas dari perjamuan kudus, ya itu tidak pernah lepas dari sepanjang tahun ini tidak pernah lepas, tetap tiap hari. Iya. Dan saya jadi benar-benar hidup makin melekat dengan Tuhan, dan dampaknya juga saya lihat banyak yang minta doa sama kita. Ada apa-apa dari saudara-saudara, ada teman-teman. Iya. Hamba-hamba Tuhan semua kita doakan, siapa yang kita siapa yang ada di depan ini semua. Jadi hidup kita karena di apartemen ininya terus diwarnai, jadi hari-harinya makin memang saya merasa sekali bahwa bermunculan doa-doa yang dimohonkan sama Seskoni, sama saya juga. Jadi Seskoni juga punya bagian, aku juga bagian. Jadi semakin melekat, semakin merasakan luar biasa. Jadi sepanjang tahun ini yang benar-benar kita jarang ketemu dengan orang, ya sejak pandemi Maret yang tahun lalu sampai sekarang Maret, ini benar-benar kita hanya mesbah doa. Memang kita waktunya, saatnya berdoa, mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube hampir semua. Bahkan dari Pak Jarod, Pak Steve, luar biasa deh. Tidak terasa ini sudah hampir 1 jam. Saya minta dari Ibu Connie pesan terakhir untuk kita yang menyaksikan program ini. Silakan Ibu, pesan terakhir dari Ibu. Sebelum saya akan tutup dengan doa. Ya. Buat semua yang mendengarkan firman Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih
sama Pak Jarod, spesial Pak Jarod Winarko yang sudah berikan kesempatan bagi saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang kita penting sekali untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimanapun semuanya itu dia keselamatan yang nomor satu. Kita tidak bisa mikir apa-apa. Keselamatan kita yang kita perlukan. Itulah penyakit-penyakit itu hanya bonus. Ya, kesehatan semua kita itu dia bonus yang Tuhan berikan. Jadi saya bersyukur pada pagi hari ini biarlah seluruhnya semua kita itu datang lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang paling penting, keselamatan kita. Oke. Ya, terima kasih dan saya akan. Terima kasih buat paginya Pak Jarod. Ya, terima kasih. Jadi saya akan akhiri dengan penutup dan doa ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa ya, 78. Terima kasih untuk SOS nomor 1 juga, SOS. Pak Steve, luar biasa Pak Steve. Saya sudah bersyukur banyak sekali saya terima dari berkat-berkat melalui Pak Steve yang memberikan kekuatan bagi kita. Amen. Saya sungguh apalagi Ibu Iva. Saya sungguh bersyukur dengan Pak Jarod. Terima kasih. Ya, oke, saya akan berikan untuk penutup doa ya. Ya, terima kasih. Dan itu dia Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan program SOS KIB. Saksian dari Ibu Koni Arya Supit luar biasa, 78 masa 79 tahun, tapi begitu antusias, semangat, beriman, wajahnya berseri-seri. Penyakit yang berat sebenarnya, tapi dia tanggung, dia hadapi dengan optimis dan sukacita. Dan iman, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa berharap Bapak Ibu tidak mengalami kesusahan atau sakit penyakit. Tapi seandainya ada yang mengalami, sanak saudara, teman, keluarga, maka ini bisa menjadi contoh bagaimana di usia lanjut menghadapi sakit saja begitu antusias dan semangat untuk tetap, ya kalau diberi kesempatan hidup adalah kesempatan dan anugerah oleh Tuhan. Padahal begitu mencintai suaminya yang sudah dipanggil Tuhan, dan kalau dipanggil Tuhan berarti berjumpa, tapi toh tetap harapan hidupnya begitu kuat. Dan imannya begitu semangatnya luar biasa. Karena itulah yang membuat kita hidup ini adalah ketika kita, harapan kita diarahkan pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kesaksian yang luar biasa, dan kami diberkati dengan cerita, dengan perilaku, sikap, bahkan dari wajah yang terpancar pun kami diberkati tentang sebuah harapan, tentang sebuah iman, tentang sebuah antusias. Kami juga mengucap syukur Tuhan, biar hidup Ibu Koni Tuhan, bahkan sebelum sakit Tuhan, 30 tahun pernikahan yang bahagia, membuatnya komitmen untuk tetap menjadi ibu selibat, ibu mandiri, single parent bagi anak-anak, dan menikmati cinta kasih dari anak-anak. Sungguh sebuah kesaksian hidup yang luar biasa yang hari ini kami bisa nikmati. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami seperti Tuhan tidak meninggalkan Ibu Koni dan juga Ibu Debbie di Singapura. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih Ibu Koni, Ibu Debbie. Salam jumpa, salam sama istri. Terima kasih. Dua wanita yang luar biasa. Kesempatan. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.